Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Gak boleh malu sama suami sendiri. Franz masuk ke kamar mandi, lalu mengisi bathtub dengan air hangat lalu keluar. Sekarang kita mandi ya, kata Franz hendak menyingkap selimut yang menutupi seluruh tubuh Ara yang tengah duduk di ranjang itu. Tapi Ara tak mau. Daddy mandi aja dulu, kata Ara menolak. Kenapa? Gak mau mandi sama Daddy? Jijik, sambung Franz dengan nada datar. Bukan gitu, Daddy. Jawab Ara ragu. Ya udah, kalau gitu ayo, kata Franz akan menggendong Ara. Tapi Ara lagi menolak, bahkan dia menghindar, menjauhi Franz. Hiks. Tangis Ara spontan karena menahan sakit saat bergerak. Melihat itu, Franz langsung naik atas ranjang, lalu mendidik Ara karena merasa heran. Dalam posisi mereka yang begitu dekat, Franz bertanya ulang. Kenapa nggak mau mandi sama Daddy? Ara, gadis kecil itu terlihat sangat bingung dan takut jika Franz marah. Kenapa sayang? Tanya Franz dengan hangat saat sadar bahwa sekarang dia tengah berhadapan dengan gadis kecilnya. Gak apa-apa, Ara nggak mau mandi sama Daddy, tapi Daddy cuma pengen tahu apa alasannya, itu aja. Gak usah takut kayak gini dong. Ucap Franz santai merapikan rambut Ara yang menutupi wajahnya dalam posisi yang sama. Ngomong dong, Ara itu istri Daddy, harus terbuka sama Daddy. Cerita semua yang Ara rasakan pada Daddy ya. Ucap Franz lembut, mengecup kening Ara dengan sayang, membuat gadis kecil itu langsung merasa nyaman kembali. Ara malu kalau mandi sama Daddy, kata Ara dengan lucunya bersembunyi di dada Franz dengan wajah memerah karena Franz terus menatapnya. Benar, cuma begitu alasannya, tanya Franz lagi untuk menepis segala pikiran buruknya. Iya, kata Ara, lalu Franz bangkit dan menyingkirkan selimut yang menutupi tubuh Ara. Teriak Ara tapi tubuhnya langsung digendong oleh Franz menuju kamar mandi. Apalagi yang kau malukan pada suamimu? Apalagi setelah apa yang kita lakukan semalam, bisik Franz di dekat telinga Ara saat dia menaruh Ara ke dalam bathtub yang sudah berisi air. Wajah Ara langsung seperti kepiting rebus mendengar ucapan Franz. Rasanya begitu malu jika mengingat hal semalam. Setelah melepas pakaiannya, Franz ikut masuk ke dalam bathtub lalu menabur sabun cair. Dengar, kau adalah istri Daddy, kita suami istri. Tak ada hal yang boleh ditutup-tutupi sayang. Tak boleh ada rahasia di antara kita, mengerti? Dan kamu gak boleh malu sama suami sendiri, kata Franz yang sudah duduk santai di belakang Ara. Tapi Ara berbalik menatap Franz. Franz langsung melahap bibir manis itu tanpa ampun dengan penuh sensasi, bahkan memegang tekuk Ara. Membuat gadis kecil itu merebas jarinya menahan gejolak di tubuhnya. Daddy, rintih Ara agar Franz melepasnya. Itu hukuman kecil dari Daddy karena sudah menolak perintah Daddy, ucap Franz dengan tangannya melingkar panjang di perut Ara. Ara bersandar ke dada Franz menikmati berendam air hangat dengan perasaan tak beruntung, apalagi ada Franz bersamanya. Franz mengambil sabun lalu menyabun tubuh Ara dengan tangan akalnya yang sedari tadi sudah menjahili Ara. Daddy, keluh Ara saat gerakan tangan Franz mulai mengganggu ketenangannya. Ara berbalik menghadap Franz lalu mengambil sabun. Sini, biar Ara sabun Daddy juga. Ara menyabun tangan Franz dengan lembut lalu leher Franz. Ini apa Daddy? Tanya Ara menekan tonjolan di leher Franz yang sangat menarik. Hal istimewa yang cuma pria doang yang ada wanita tidak. Bangga Franz dengan santainya. Hihihihi, lucu. Gemas Ara menusuk-nusuk tonjolan itu dengan tangannya. Sudah sabun dengan cepat, nanti kelamaan di air kamu masuk angin.
kata Franz. Iya Daddy, Ara dengan patuh menyabun tubuh Franz. Kenapa manggil Daddy lagi, bukannya kamu pengen panggil Hubby? Tanya Franz pada Ara yang sedang membersihkan dada Franz setelah menyabunnya. Enak aja manggil Daddy walau kedengarannya aneh, tapi lidah Ara kayak fasih manggil Daddy daripada Hubby, kata Ara dengan jujur. Itu karena memang sejak pertama kali kita kenal kamu manggilnya Daddy, makanya kamu fasih, kata Franz. Stop, dada Daddy nggak boleh dimainkan. Sekarang cepat, kita sudah berendam dari tadi. Larang Franz memegang tangan Ara saat tangan nakal itu mulai bergelia di perut dan dadanya. Di ruang ganti, Ara duduk di atas kursi setelah selesai berganti pakaian dan bersiap, menatap Franz yang hanya memakai handuk di pinggangnya dengan detail. Franz yang tengah menghadap kaca sambil memakai pomade itu hanya tersenyum lebar. Sebenarnya Franz betul bahwa sejak pertama kali Ara sadar dari komanya dan hilang ingatan, Ara sepertinya sangat tertarik dan seperti jatuh cinta pada pandang pertama terhadap Franz. Itu dapat terlihat dari caranya bersikap, tatapan, bahkan dari gerak-geriknya. Franz sudah tahu akan hal itu. Berhenti menatap begitu risih, Franz menutup mata Ara dengan tangannya, merasa salting saat Ara menatapnya begitu detail. Ambilkan baju Daddy sana, kata Franz yang sedang memakai deodoran. Nggak mau, Ara kan bukan babu, kata Ara menolak, tapi matanya masih sama sekali tak beralih dari tubuh Franz. Kau itu istriku memang bukan babu, tapi kewajibanmu layani dan menyiapkan segala kebutuhan pribadiku, kata Franz formal. Sama aja kayak babu, ketus Ara lalu berjalan lambat menuju lemari untuk mengambil baju Franz. Franz menghembuskan nafas berkali-kali, ternyata memang susah punya istri gadis kecil, pemikiran memang sangat jauh berbeda dengan pria dewasa seperti Franz. Sejenak Franz terdiam memikirkan kata apa yang akan dia katakan pada istrinya itu agar dia paham kewajibannya tanpa merasa Franz tengah memerintahnya. Ini, kata Ara memberikan pakaian Franz yang baru saja diambilnya. Franz meraih pinggang Ara lalu menarik agar Ara sangat dekat posisinya dengannya. Ara sayang, Daddy ini suami Ara, nggak boleh gitu sikapnya sama suami, kata Franz dengan lembut. Tapi masa Daddy suruh Ara kayak babu, jawab Ara. Oke Daddy ralat ya, minta tolong, emang Ara nggak mau nolongin Daddy, tanya Franz. Bukan masalah nyuruhnya, tapi kata-kata Daddy nyuruh Ara yang bikin Ara kesel. Ambilkan baju Daddy sana, udah kayak nyuruh babu aja, padahal kan Ara istri Daddy, jawab Ara. Franz menutup mata, salah kata bukan salah pemahaman rupanya. Saat mereka keluar kamar, Ara begitu takjub melihat pesona rumah berlantai 3 yang mereka tempati ini sangat mewah. Belum lagi Ara melihat sangat banyak sekali pelayan dan pengawal yang tengah beraktivitas, berbeda dari semalam yang begitu sepi. Kenapa berhenti? Tanya Franz saat Ara berhenti berjalan saat mereka akan menuruni tangga. Ara menatap Franz dengan canggung. Ya udah kita naik lift aja deh, kata Franz tertawa saat tahu permasalahan Ara. Ini semua gara-gara Daddy, tahu nggak? Sebal Ara menatap Franz yang menertawainya itu. Pokoknya Ara mau turun tangga dan Daddy harus gendong. Tegas Ara semakin emosi saat Franz terus tertawa.
Iya, Daddy gendong, kata Franz mengelus kepala Ara. Daddy, teriak Ara ngeri saat Franz menuruni tangga sambil menggendong Ara dengan sebelah tangan saja. Ara bukan anak kecil, Ara berpegang erat-erat ke leher Franz. Tenang sayang, gak bakalan jatuh kok, lagian kamu kan kecil dan ringan banget, kata Franz terus berjalan menuruni tangga. Sampai di bawah mereka disambut oleh banyak pengawal dan pelayan yang menunduk hormat dengan sangat formal dan sopan. Lalu Franz menurunkan Ara dan berjalan menuju ruang makan. Pagi bos, sapa Ray saat Franz datang bersama Ara ke ruang makan. Pagi Kak Ray, sapa Ara melambaikan tangannya dengan ceria berbeda dengan Franz yang hanya mengangguk. Pagi Nyonya, sapa Ray balik formal. Kak Ray bukan sih, kata Ara bertanya dengan heran. Ara berjalan mendekati Ray, bahkan sudah sangat dekat. Dia masih berjalan menatap Ray dengan begitu dekat. Ray sudah keringatan dan bergeser beberapa langkah karena Ara terus mendekatinya. Saat Ara akan menyentuh wajah Ray, Franz langsung memegang tangan Ara. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Franz datar. Ara cuma mastiin ini Kak Ray atau bukan? Jawab Ara polos. Itu memang beneran Ray, tegas Franz karena Ara akan kembali mendekati Ray walaupun Franz sudah menariknya pelan. Tapi kok sikapnya beda, kata Ara. Ray bernafas lega dulu baru menjawab. Ini memang aku nyonyam, tapi sekarang aku sedang berada di lingkungan kerja makanya harus formal. Jelas Ray seperti biasa. Oh, begitu, kata Ara mengangguk paham. Kalau begitu ayok ikut makan. Ajak Ara memegang tangan Franz untuk segera duduk. Ayok Kak Ray, ajak Ara setelah dia dan Franz duduk. Terima kasih Nyonya, tapi saya udah sarapan kok. Tolak Ray halus karena melihat ekspresi Franz sepertinya ada feeling tak enak di hati Ray. Ayok, Ara pengen sarapan sama Kak Ray juga, kata gadis kecil berdiri itu menyeret tangan Ray agar ikutan duduk bersamanya dan Franz. Melihat Ray yang terus menolak keinginan istrinya, Franz pun bicara. Duduklah Ray, ikut sarapan bersama kami, kata Franz. Ara mengisi piring Franz dengan makanan lalu juga akan mengisi piring Ray tapi dilarang oleh Franz. Piring Ray biar pelayan yang ngisi, kata Franz memanggil seorang pelayan. Ngapain pelayan Daddy, Ara kan ada. Lagian kan Kak Ray teman Ara juga, bukan cuma teman Daddy, kata Ara tetap mengisi piring Ray. Gak boleh. Kamu itu istri Daddy, cuma boleh ambilin Daddy makanan orang lain gak boleh, ucap Franz lalu meminta pelayan yang sudah berdiri di dekat Ray itu untuk melakukan tugasnya. Ray hanya bisa geleng kepala melihat keposesifan dan kecemburuan sahabatnya itu, tapi Ray cukup paham apalagi mengingat Ara yang hilang ingatan. Ara mengisi piringnya sendiri lalu mulai makan bersama Franz dan Ray tanpa beban seolah tak terjadi apa-apa dengan mereka barusan. Kak Ray punya perut dan dada six pack nggak? Kata Ara bertanya dengan spontan saat ingat sesuatu. Gadis kecil ini benar mengantarkanku ke lubang buaya. Rintih Ray membatin meminum air karena keselak. Ray menatap Franz yang memasang ekspresi dingin itu, belum lagi pelototan matanya, tapi Ray justru malah berpikiran jahil. Ada dong,
jawab Ray dengan bangga tak peduli akan tatapan Franz. Lebih bagus mana dari punya Daddy? Tanya Ara antusias menatap Ray yang duduk di sebelah kirinya itu. Franz mendelik mendengar pertanyaan istrinya. Ya bagusan punya saya dong, saya kan rajin olahraga kalau Daddy kamu kan sibuk kerja. Jawab Ray santai membuat Ara semakin penasaran. Benarkah coba lihat, kata Ara spontan lalu berdiri dari duduknya menatap dada Ray. Gila nekat banget nih gadis kecil bisa digantung gue sama Franz kalau begini. Batin Ray dia tak menyangka Ara akan begini. Entah memang tak sadar akan ekspresi wajah suaminya atau memang pura-pura tak tahu. Buka Ara pengen lihat, kata gadis kecil itu dengan penasaran. Franz langsung menarik Ara kencang sampai Ara yang sedang berdiri itu mendarat di atas pangkuannya. Memeluk lalu mempelototi istrinya sampai Ara menunduk takut menatap tatapan yang begitu tajam itu. Aku sudah selesai makan. Aku ke kantor duluan ya bos. Pamit Ray cepat karena merasa akan terjadi perang dunia. Tinggallah Ara dan Franz berdua di meja makan masih dengan posisi yang sama hanya saja sekarang Ara duduk miring di atas pangkuan Franz. Franz menarik kemejanya dengan sangat kuat serta kasar bahkan beberapa kancing kemejanya terlepas dibuatnya. Lihat, pegang, kamu boleh ngapain aja. Daddy kasih kamu kebebasan serta hak tapi jangan pernah lagi pengen apalagi penasaran buat lihat punya laki-laki lain. Tegas Franz menyandarkan wajah Ara tepat ke dadanya itu. Daddy nggak suka ya, kamu begitu sama laki-laki lain, apalagi sampai lupain Daddy saat bicara sama laki-laki lain. Tegas Franz lagi dan lagi. Daddy kok jadi marah sih? Tanya Ara bersandar nyaman ke dada bidang Franz dan tak lupa mengelus serta memainkan dada Franz. Kamu masih nanya kenapa Daddy marah? Kesal Franz menghempaskan sendok yang sedang dipegangnya ke piring. Bersambung.